Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya ayyuhan nas, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Muslimin jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa, melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah sesuai dengan kemampuan kita sebagai manusia yang banyak kekurangan dan kekhilafan. Saudaraku sekalian kaum muslimin yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan la yadkhula ahadukumul jannah bi'amalihi. Qalu wala anta ya Rasulullah? Qala wala ana illa an yataghammadani Allahu bifadlin wa rahmah. Tidak akan masuk surga salah seorang kalian dengan amalnya. Lalu ditanya para sahabat, termasuk engkau wahai Rasulullah? Beliau menjawab, termasuk aku, kecuali Allah meliputiku dengan karunia dan rahmatnya. Saudaraku yang dirahmati Allah, dari hadis ini bisa kita ketahui bahwa seseorang seberapapun tinggi amalannya, seberapapun banyak amalannya, tidak akan bisa masuk surga kalau memang tanpa mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena semua orang masuk surga ataupun neraka, semua itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya janganlah kita bangga hanya karena kita sudah beramal, sebab yang membawa kita kepada amal bukan daya dan kekuatan kita sendiri, melainkan hidayah dan pertolongannya. Yang mengantarkan seseorang hamba ke surga juga bukan amalnya, melainkan ridho, rahmat dan karunia-Nya, sebagaimana pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di atas tadi. Namun itu bukanlah berarti kita tidak perlu beramal. Kualitas dan kuantitas tetap harus ditingkatkan. Yang harus perlu diluruskan adalah ketergantungan kita terhadap amal kita, rasa bangga kita terhadap amal kita. Bersyukurlah jika sudah mampu beramal. Yakinilah itu semata hanya pertolongan Allah. Tetapkanlah rasa takut kita walaupun sudah berbuat ketaatan, dan tetapkanlah harapan kita walaupun sudah berbuat kesalahan. Karena tidak mustahil orang yang awalnya bangga dengan amal ketaatannya akan mudah terjerumus kepada sikap takabur dan sombong. Merasa diri sudah baik, dampaknya mudah mencela orang yang salah, mudah menyalahkan amalan orang lain, dan seterusnya. Saudaraku yang dirahmati Allah, tak bisa dipungkiri kita manusia biasa yang mungkin sering bersalah, sering melakukan dosa. Namun bukan berarti bagi kita yang sering bersalah dan berdosa tidak ada harapan untuk masuk surganya Allah yang kekal dan abadi nantinya di akhirat. Karena jika kita bertaubat
dengan betul-betul dan bersungguh-sungguh, dan Allah menerima tobat kita, maka tidak ada kesalahan sedikit pun di diri hamba itu. Dan pastinya Allah menjanjikan setiap pertaubatan yang diterima hamba yang tidak bersalah pastinya mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ridha Allah dan rahmatnya lah yang mengantarkan manusia sekalian bisa masuk ke dalam surganya Allah. Oleh karenanya, bagi kita yang sedang dalam posisi bisa menjalankan ibadah, janganlah sombong dan congkak, karena kesombonganmu bisa mengantarkanmu ke dalam neraka, bisa menjauhkanmu dari ridha Allah. Oleh karenanya, janganlah suka mencela orang lain yang belum dalam jalan ketaatan, dan janganlah sombong ketika sedang dalam ketaatan. Akhirnya semoga kita semua nantinya mendapatkan ridho dan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.